Shalom. Seperti shalom. Haleluya. Yang ada di rumah yang streaming juga shalom. Haleluya. Kita tidak tahu hari ini Tuhan adalah anugerah Tuhan kalau kami dan kita semua masih dapat beribadah kepada Tuhan. Khususnya di Jakarta ini kita tunggu dan kita terus berdoa. Ya. PSBB yang baru kita tahu, tapi Tuhan kita lebih berkuasa dari semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Mari kita saat teduh sejenak. Tuhan, inilah kami Tuhan, jemaat GBKC Allah Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah ini di Jalan Depok, maupun jemaat-jemaatmu yang ada di rumah masing-masing Tuhan melalui streaming. Tuhan, Engkau yang tahu kerinduan setiap kami Tuhan untuk datang beribadah. Dan setiap kami Tuhan sesungguhnya adalah baik-Mu Tuhan. Karenanya Tuhan, biarlah apa yang akan kami persembahkan kepadamu Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, kesungguhan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu memberikan apapun kepadamu Tuhan, karena semua yang ada pada kami adalah berasal daripadamu Tuhan. Tapi Tuhan, hanya pujian dan penyembahan Tuhan. Karena Engkau tidak mungkin memuji dan menyembah dirimu sendiri Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Biarlah pikiran dan hati kami fokus hanya kepadamu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan betapa adalah anugerah-Mu Tuhan kalau kami boleh datang beribadah kepadamu. Adalah anugerah daripadamu Tuhan kalau kami dapat menghampiri Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang sesungguhnya berkuasa atas setiap kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, sesungguhnya kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya anugerah-Mu Tuhan kalau kami boleh datang Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu GBKC khususnya Tuhan, boleh merasakan kehadiran-Mu di hari perhentian-Mu ini Tuhan. Bahwa tidak ada satupun dari kami yang Kau tinggalkan sendirian Tuhan. Engkau ada Tuhan, Engkau ada Tuhan. Dan biarlah hati kami tertuju sungguh hanya kepadamu Tuhan.
Bapa, sesungguhnya setiap orang Tuhan sedang mengalami kegumulan, sedang melewati suatu lembah yang kekelaman. Tapi buat kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap hadir Tuhan. Engkau tetap ada Tuhan. Dan Engkau izinkan semua yang terjadi itu semuanya baik Tuhan, untuk menguatkan iman setiap kami Tuhan. Tuhan, biarlah mata hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan kami mau Tuhan hanya fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kinarabase, kinarabase. Kita naikkan
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa ya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, buat kami mengingat semua yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Banyaknya Kau perbuat di dalam hidupku, buat kami percaya rancangan indahmu benar Tuhan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa Yesus, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa Yesus, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur ya kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari Tuhan membuka kami mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan, melalui setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan membuka kami Tuhan di dalam ku tinggikan Engkau Tuhan.
Tuhan, Tuhan. Itulah keinginan kami Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami tidak mampu sesungguhnya Tuhan, hanya Roh-Mu yang dapat membuat kami mau setiap bangun di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hanya Roh-Mu yang dapat membuat kami memuliakan Engkau Tuhan. Hanya Roh-Mu yang dapat membuat kami sungguh meninggikan Engkau Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Mari Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Janganlah Engkau mengambil Roh-Mu dari kami Tuhan. Janganlah Engkau menguranginya. Terus tambahkan Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Mari Tuhan, dengarlah permintaan kami ini Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu daripadaku Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu daripadaku. Jangan pernah Engkau melepaskan, karena cinta-Mu yang hidupkanku. Hembuskan nafas-Mu di dalam. Jangan ambil Roh-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu daripadaku. Jangan pernah Engkau melepaskan. Biar aku hidup di perkenan-Mu, dan selalu jadi kesukaan-Mu selamanya. Kami sadar semua ini anugerah-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan padaku, bukan karena kebaikanku. Semua hanyalah karya-Mu. Sekali lagi Tuhan, ku sadar semua karena anugerah-Mu. Ku sadar semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan padaku, bukan karena kebaikanku. Semua hanyalah karya-Mu. Perbuatan datang kepadaku, perbuatan dan perkataanku, biar selalu menyenangkan-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau memahami rindu-Mu. Hasrat-Mu menjadi hasratku. Jangan ambil Roh-Mu Tuhan.
terjadilah kerajaanmu datang dengan anugerahmu yang menjamin kami jadi umat yang berkenan bagimu. Tuhan dan kehendakmu, biarkan kehendakmu terjadilah kerajaanmu datang. Amin. Dengan anugerahmu yang menjamin kami jadi umat yang berkenan bagi. Dengan anugerahmu yang menjamin, yang menjamin Tuhan. Dengan anugerahmu yang menjamin Tuhan. Dengan anugerahmu yang menjamin kami jadi umat yang berkenan bagimu. Itulah Tuhan kerinduan setiap kami, dan kami tahu itu merupakan kerinduan hatimu Tuhan, untuk terus bersekutu dengan kami Tuhan. Mampukan kami melakukan bagian kami Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kami, atas setiap keluarga kami, bahkan atas bangsa dan negara ini, juga atas gereja-Mu di tempat ini, dan gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia Tuhan. Bahkan Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap ibadah yang dilakukan di seluruh gereja-Mu di Indonesia. Biar kehendak-Mu yang jadi atas gereja-Mu di tempat ini. GBKC Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan kepadamu, bahwa ibadah ini Tuhan berkenan kepadamu Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hatimu Tuhan, menyukakan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang akan terus menolong kami Tuhan. Roh-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal, tengah, sampai akhir Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau terus mengubahkan setiap kami Tuhan. Engkau terus menyempurnakan kami Tuhan, untuk menjadi manusia seperti yang Kau mau Tuhan. Engkau menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami itu, kalau kami boleh menyalurkan menjadi saluran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terus mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Biarlah malaikat pemuji dan penyembah-Mu terus ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur dan percaya dan mau melakukan lebih lagi, katakan bersama-sama amin. Haleluya. Lihat ke kanan saudara, ada sukacita nggak Tuhan? Ada roh Allah, pasti ada orang dari selamat datang bangkit. Haleluya. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mau menyembah terus melalui pujian dengan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita mau berdiri saudara. Haleluya. Di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hatiku.
wajib bersaksi karena kemarin ada yang ulang tahun. Entah yang ulang tahun, entah orang tuanya wajib bersaksi. Amin. Mari kita panggil Sela. Oke, Bang bisa duduk. Hallelujah, happy birthday to you. Oh, berarti juga boleh dong. Shalom. Kita mau baca Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang memerintah buat denganku, menentukan aku dalam kondisiku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. 14 tahun yang lalu saya melahirkan Sela. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Walaupun dalam pergumulan yang sedang kami hadapi, tapi saya percaya bahwa seperti dalam kitab yang tadi kita baca, bahwa kejadian Sela dahsyat dan ajaib, dan saya mengaminkan itu, saudara. Dan pada pagi menjelang siang ini, Sela akan mempersembahkan pujian yang akan menjadi deklarasi hidup Sela mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
lagi beri kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa. Gak terasa ya, saya sudah 14 tahun ya. Saudara, memang Tuhan selalu menolong kita semua, amin. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Tapi terus Tuhan memberikan kita sukacita. Amin. Mari kita bagi diri, kita naikkan pujian ini. Sukacitamu terus mengalir dalam. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan. Amen. Mari kita kembali naikkan pujian ini. Kita percaya Dia ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau ada di dalam. Sukacitamu nyata Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Pastikan takkan hilang kekuatan.
Hanya kalau Engkau di dalam kami Tuhan. Hanya kalau Engkau ada terus di dalam kami Tuhan. Dalam setiap kami. Itulah sukacita yang sesungguhnya Tuhan. Hanya kalau Engkau ada di dalam kami Tuhan. Itulah damai sejahtera Tuhan. Dan itu sungguh yang dibutuhkan saat ini Tuhan. Oleh semua orang Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami tak mungkin hidup tanpa Engkau Tuhan. Dalam keadaan yang semakin berat ini Tuhan. Engkau harus ada di dalam kami Tuhan. Dan terus kami ada di dalam Engkau Tuhan. Tolonglah Tuhan. Kau di dalamku. Kau di dalamku. Dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati.
menjadi bagianmu. Ajarku taat perintahmu dan berbuat baik bagi kamu. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taatlah saja di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, kita akan sama-sama mengucapkan satu deklarasi mengenai kesehatan. Saya alami ini dan nanti saya akan ceritakan. Silakan Mika ditampilkan. Kita sama-sama ucapkan deklarasi. Percaya saudaraku, ketika kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, itu tidak hanya terjadi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, bahkan juga untuk bangsa kita Indonesia. Kuasa perkataan itu ada dalam mulut kita. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Anak Allah yang hidup, kami keluarga GBK Siara Dayumbo ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Darah Tuhan Yesus yang tebus sepenuhnya hidup kami. Hidup kami sepenuhnya milik Kristus. Kami akan perjanjian darah Yesus. Kami kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, dan kasut kebelaan, serta seluruh perlengkapan senjata ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oleh bilur-bilurnya, setiap sakit penyakit kami telah disembuhkan. Tidak ada wabah sakit penyakit bentuk apapun dalam diri kami. Yehova Rafa, Tuhan yang memberikan kami kesehatan sempurna. Kami bangun tembok perlindungan atas hidup kami, rohani, jiwani, tubuh, ekonomi, dan pelayanan kami. Kami ada dalam nama saya Allah Maha Tinggi. Mazmur 91, Yehova Megiddo, Tuhan Maha Perisai perlindungan kami, berlindung di tempat kami berlindung. Tuhan gunung batu keselamatan kami, tempat kami bernaung, kota benteng kami. Mazmur 18 ayat 3, tidak ada serangan-serangan sakit penyakit apapun dari iblis yang bisa menyentuh kami. Kami ada pengharapan ini yang tidak akan gugur. Wahyu 6 ayat 6, sehingga kami diluputkan dan tidak dipisahkan. Kami percaya pada Yehova Nisi, Tuhan panglima perang kami, Tuhan yang berperang ganti kami. Kami patahkan, hancurkan, dan tolak semua serangan iblis dalam bentuk apapun. Dan kami bebaskan keluar dari hidup kami. Tidak ada satupun bentuk iblis menempel dalam hidup kami. Tuhan bagian kami. Kebenarannya dan kasih agamanya, kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan meliputi hidup kami. Kami hidup dalam hadirat Tuhan. Kebajikan dan kemurahan mengikuti hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang hidup kami. Amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap pujian penyembahan yang kami persembahkan tadi, itulah doa kami, ungkapan hati kami yang terdalam, kerinduan kami.
Terima kasih Tuhan, bahkan deklarasi perjanjian kesehatan yang baru saja kami ucapkan bersama terjadi dalam nama Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, beri kami hikmat untuk mengerti. Buat hati kami percaya Tuhan, dan tolong kami untuk mentaatinya. Aku serahkan tubuh roh jiwaku kepadamu. Pakailah aku Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudaraku, apa yang sedang terjadi sekarang ini dan kita alami, khususnya mengenai COVID ya saudaraku, seluruh dunia mengalaminya. Tapi ini merupakan peringatan keras untuk kita umatnya, orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kedatangan yang kedua sudah sangat dekat. Sungguh saudaraku, kita umat Tuhan harus siap berperang melawan roh-roh jahat. Dan peperangan kita itu saudaraku, itu akan dimenangkan kalau hati kita ini sungguh percaya bulat. Karena Tuhan sudah memberikan perlengkapan, Tuhan sudah memberikan kuasa. Tergantung kita, kita mau pakai kuasa itu atau enggak. Kita percaya atau tidak. Mari lihat dalam kitab Efesus pasal 6. Setiap hari saudara dan saya itu diberi kuasa oleh Tuhan. Dan judulnya dari firman ini, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita juga akan baca bersama-sama. Saya baca ayat 10. Umat Tuhan di tempat ini dan juga yang di rumah ayat 11. Kita gantian dan 18 bersama-sama. Ini mengenai perlengkapan rohani. Firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menghadapi melawan orang yang jahat. Dan kami sesudah jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sama-sama dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Amin. Setiap peristiwa yang kita alami saudaraku, apapun, Tuhan Yesus katakan jangan takut. Ya enggak? Apakah itu persoalan kesehatan, sakit penyakit, persoalan dalam keluarga, kita di kantor, dalam studi yang masih kuliah, dalam pelajaran, bahkan lingkungan, dalam gereja, bahkan bangsa, persoalan bangsa. Yesus selalu mengatakan jangan takut. Kenapa saudaraku? Karena ketakutan itu menyebabkan daya tahan tubuh kita ini lemah. Yang kedua saudaraku, ketakutan membuat sel-sel tubuh kita itu terganggu. Memang mudah mengatakan jangan takut. Dan Yesus katakan jangan takut. Saya jujur mengatakan kepada saudara, saya enggak alami. Sejak hari Minggu kemarin, tubuh saya enggak itu sehat. Ya. Sehingga hari Senin saya masih datang doa, Selasa enggak. Anehnya saudaraku, jam 1.46 atau jam 1.45 sebelum jam 2 itu Tuhan udah bangunin saya. Subuh ya, subuh. Badannya itu lemah, enggak ada kekuatan. Udah tuh enggak pingin makan. Bayangin saudaraku, saya Tuhan, aku mohon kalau ada dosa aku singgapin dong Tuhan. Karena biasanya kita kena serang karena ada dosa saudaraku.
Dan saya minta, doain gue dong. Gitu. Saya nggak mampu, saya tidak punya kekuatan. Saya sangat lemah gitu loh. Hanya Tuhan pakai Peggy untuk menyingkapkan dosa saya. Apa dosa saya? Kesombongan terselubung. Aduh. Ketika dia ngomong, saudaraku, ya benar. Begitu keras hati. Sok tahu. Kata Tuhan, ampuni aku, benar-benar meraung kepada Tuhan. Saya minta Tuhan dari hatiku yang terdalam ini, aku minta Tuhan potong semua kesombongan terselubung. Itu nggak disadari, saudaraku. Jujur nggak sadar. Kalau saudara mengatakan apakah sombong, setiap manusia itu sombong. Karena itu kita warisi dari nenek moyang kita. Dan setiap hari harus dipotong, saudaraku. Harus dipotong. Setelah itu Becky doain saya, saudaraku. Enak. Tapi tidak ada nafsu makan. Tapi anehnya, saudaraku, kalau jam 2 pagi saya bisa nyanyi keras. Saya bisa deklarasi, salah satunya deklarasi perjanjian kesehatan tadi. Gitu. Saya baca Alkitab 5 pasal. Dan setelah itu saya kuat. Kau bisa tidur. Gitu. Hari kedua, saudaraku, seperti biasa, bangun jam 2. Saya takut, Tuhan, aku kok masih lemas ya Tuhan. Tuhan ngomong dong, Tuhan. Aku hanya percaya apapun dosa, kesombongan, kekerasan hati, kemunafikan, saat apapun Tuhan ampuni. Saudaraku, tiba-tiba ada ketakutan yang luar biasa dalam diri saya. Kenapa? Saya ingat firman Tuhan. Lihat, dalam Ulangan 1, saya takut kalau Tuhan itu gak mau dengar lagi. Gitu. Ulangan pasal 1, ayat yang ke-45. Ulangan 1:45. Mari baca bersama-sama, saudaraku. Ulangan 1:45. Sama-sama baca firman Tuhan. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Saudara bisa bayangkan gak tuh, kalau Tuhan gak mau dengar lagi tangisan kita. Tuhan gak mau lagi, Tuhan memalingkan mukanya. Di situ saya sangat ketakutan. Saya bilang, Tuhan ampuni. Aku minta dari hatiku yang terdalam ini, aku meraung. Gitu. Dan Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Apa yang saya alami? Tuhan ngomong kepada saya, Mazmur 37 ayat 5. Emang firman Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Roh Kudus itu dahsyat kerjanya. Mazmur 37 ayat 5. Mari baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Wow, setelah saya baca firman ini kayak tak gitu loh. Rema. Saya bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku. Aku percaya Tuhan Yesus, biar kau bertindak. Apa yang terjadi, saudaraku? Kemis itu saya mengalami mujizat yang luar biasa. Terjadi sesuatu yang tidak masuk akal saya. Nangis saya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Berarti Tuhan masih dengarkan, saudaraku. Tuhan masih mengampuni. Itu yang paling penting. Nah, saya cerita sama Peggy, saudaraku. Sore saya puasa hari Rabu, Kamis, Jumat untuk pelayanan hari Minggu ini. Dan apa yang terjadi, Tuhan kasih saya nafsu makan. Aduh, di situ loh saya sadar, iya ya Tuhan, makan aja kalau Tuhan nggak tolong, nggak kasih apapun di situ, nggak ada keinginan untuk makan. Tapi ketika Tuhan berikan keinginan makan, saya nikmati, saudaraku, dan saya mulai kuat. Hari Jumat, saudaraku, kembali seperti biasa, masih ada lemas, tapi tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Jumat pagi saya bangun lagi. Tuhan bangunin. Saya tuh baca firman Tuhan terus. Kadang-kadang tiba-tiba ada serangan, saudara bisa bermasuk. Dalam nama sejang itu loh, firman Tuhan Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak membahayakan. Itulah perlunya kita baca Alkitab. Roh Kudus akan mengingatkan. Saya pukul tubuh saya ini. Dalam nama Yesus tidak ada kelemahan. Kuat, sehat dalam nama Yesus. Saya katakan gitu, saudara. Dan terus saya ngalami.
Hari Jumat Tuhan bangunin saya bangun lagi. Saya senang saudaraku. Saya sekat juga. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya baca Alkitab, setelah saya dengar, lemes. Itu udah jam 4. Kau bilang, Tuhan, aku kok lemas Tuhan. Aku tidur dulu ya Tuhan. Saudaraku saya tidur. Saudara yang pernah ke Bintaro tahu di kamarnya Mami. Saya baru tidur gini, Tuhan katakan bangun. Saya bangun, saudaraku loncat dari tempat tidur. Saya buka jendela itu. Itu kan ada teralis ya saudaraku. Loh, ternyata itu ada setan gede di pohon-pohon pisang itu loh. Yang pernah ke rumah ya. Wah, saya sambil pegangan di teralis saudaraku. Apa saya nyanyi. Bangkit suka begitu. Kayak orang gila. Bodoh amat. Sambil pegangan di teralis saudaraku. Terus nyanyi dan itu gantian dengan darah Yesus. Kemudian apa yang Roh Kudus taruh dalam pikir dalam hati saya firman dan saya ucapkan. Jam 5 sembuh total. Pergi iblisnya. Tuhan katakan sekarang kamu mandi. Tahirkan dirimu. Jam 5 pagi saudara. Selesai. Luar biasa Tuhan. Jadi saya ngalami inilah namanya peperangan rohani saudara. Apapun yang penting percaya saja karena Tuhan pasti ngomong. Nah saudaraku, itu saya alami. Sekarang saya cerita mengenai sahabat kami. Dia seorang pelayan Tuhan di satu gereja, punya 2 anak, laki dan perempuan saudaraku. Pada saat itu beberapa waktu yang lalu anaknya sakit, DB dan tifus. Kemudian kalau dirawat di rumah sakit, itu kan harus tes swab. Dia tanya Tuhan, anakku gimana? Udah ketahuan, tifus dan DB. Terus Tuhan katakan bawa pulang. Ayo dia bilang, dokter, maaf saya bawa pulang. Tanda tangan katanya, lu tanggung jawab ya. Dia tanda tangan. So dia bilang, Mai, kok dibawa pulang? Udah Tuhan suruh bawa pulang. Dibawa pulang saudaraku. Dan dia tanya, Tuhan saya harus apain anakku? Tuhan ajarin. Dia lakukan. Dalam 2 hari sembuh total. Hebat enggak Tuhan Yesus? Nah, ibu ini setelah itu dia senang sekali kan. Satu hari dia tuh mau masak saudaraku. Dia lagi cuci belanga, tiba-tiba lemes. Tidak ada kekuatan apa-apa. Dia lepas itu semua, dia naik ke tempat tidur. Dia tidur saudaraku. Dia lemas, dia pusing. Pokoknya sakit banget kepalanya. Dan dia gak kuat, dia katakan, Tuhan, aku mati aja lah. Gitu loh. Dia gak kuat. Suaminya lihat hari pertama, ayo dong Mi ke dokter. Dia gak mau. Hari ketiga, suaminya kan itu tidur di bawah dengan anaknya yang laki-laki, dia dengan anaknya perempuan. Karena anak laki-laki masih pemulihan. Hari ketiga suaminya itu dari jam 9 malam tumpangin tangan istrinya di perutnya. Terus sampai pagi. Istrinya dengar jeritan suaminya. Ketika dia dengar, dia katakan, Tuhan, aku mau hidup, aku tidak mau mati. Tuhan katakan apa? Aku ada di sini. Tapi kau harus lakukan bagianmu. Wah, dia ngerti ini rupanya peperangan. Langsung saudaraku dia ada lakukan peperangan itu. Sembuh. 3 minggu tergeletak loh saudaraku. Nah, kenapa sih saudaraku kita ngalami peperangan rohani? Sebenarnya ini tujuannya hanya satu saudaraku, ya. Untuk mempersiapkan kita, ya, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Setiap saat kita lakukan firman Tuhan, pasti terjadi mujizat. Pasti saudaraku. Seperti yang saya alami dan teman saya alami. Mari bangkitkan roh kita, iman kita, dengan cara apa? Setiap pagi berdoa, nyanyi nyembah Tuhan, jangan biarkan tidur. Setelah saudara nyanyi nyembah Tuhan, boleh tidur lagi. Gak apa-apa, gitu. Tapi jangan biarkan pagi itu berlalu gitu. Karena disitulah Tuhan akan melawat kita saudaraku. Nah, ketika di rumah sahabat saya itu saudaraku, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Lihat dalam kitab Yesaya 59.
Tuhan itu hidup, saudaraku. Dia ada dimanapun saudara berada. Yesaya pasal 59 ayat 21. Saudara sudah dapat? Mari baca bersama-sama firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghigapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Hebat nggak saudaraku? Tuhan kasih, ini perjanjian antara Tuhan dengan kita loh. Bahwa rohnya tidak akan meninggalkan kita. Makanya tadi ada lagu ya kan, saudaraku. Jangan ambil. Ini janji Tuhan. Pegang aja, percaya aja saudaraku. Saya cerita sama saudara apa yang tadi saya alami. Iblis itu akan selalu menghalangi kita untuk taat. Tadi pagi saya datang, kemudian saya biasa melakukan peperangan rohani dengan pakai banner. Setelah itu saya datang sini saudaraku. Di hati saya itu disuruh bertelut. Pikiran saya, masa sih? Gitu loh, saya nggak bertelut. Untung Tuhan itu baik banget. Luar biasa. Ketika lagu terakhir, apa tadi? Ku ada untuk menyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tuhan katakan apa sama saya? Tersungkur, tiarap. Langsung saya tiarap di sini. Masa bodoh. Orang mau katain apa? Jadi itu saudara, yang saya mau cerita apa? Ketika kita mau taat, terus kita mikir, benar gak sih Roh Kudus suruh? Itu membuat kegagalan. Nah itu yang saya alami tadi pagi. Tadi pagi saudaraku, saya tiarap di sini. Saya minta ampun, kemarin saya nggak taat, bayangin. Ketidaktaatan itu melukai hati Tuhan. Jujur saudaraku. Nah ini hari-hari yang sangat menentukan. Apakah kita bisa sampai ke garis akhir atau enggak? Kita bisa enggak menyelesaikan tugas kita? Nah makanya saudaraku, Tuhan itu ajarkan, kita harus, saudara suka tidak suka, engkau dan saya pasti masuk peperangan rohani. Tidak mungkin tidak, karena itu untuk melatih. Sampai nanti, kita tahu, dan kita diluputkan oleh Tuhan, untuk tidak menerima chips. Saudara, saat ini WHO sudah mewajibkan untuk beri vaksin kan? Saudara bacalah. Saya dulu kerja di American Express Bank. WHO itu adalah customer yang terbesar. Jadi saya tahu saudara. Nah kalau mereka udah memutuskan itu, seluruh dunia akan ikut kan? Tapi untuk kita anak Tuhan, ada perlindungan khusus. Ada kepekaan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya Tuhan mau pagi-pagi, mari nyembah Tuhan, doa, baca Alkitab. Karena ketika kita menyembah seperti tadi, saudaraku, ada kuasa yang turun. Itulah Roh Kudus. Lihat dalam kitab Kisah Rasul 2, ayat 1-4. Semua ada dalam Alkitab ini saudaraku, sehingga kita tidak ditipu. Tadi sudah kita baca firman Tuhan bahwa iblis itu mencoba menipu saudaraku. Kisah 2 ayat 1-4. Ini yang terjadi ketika kita memuji nyembah Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Mari baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus itu turun ketika kita merindukan, ketika kita memuji nyembah Dia. Pagi-pagi saudaraku. Dan itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Roh Kudus itu mengubahkan kita, firman Tuhan mengubahkan kita, sehingga tubuh kita kuat, sehat. Dan percayalah saudaraku, saat kita mengalami apa yang tadi saya ceritakan dan teman saya ceritakan,
yaitu peperangan rohani, itu menyiapkan kita, sekali lagi menyiapkan kita untuk tidak menerima tanda binatang itu. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan udah ingatkan dalam firman-Nya, siapa menerima tanda itu, namanya akan dicoret neraka pasti. Mari lihat firman Tuhan. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Ini peringatan Tuhan saudaraku. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, ini saudaraku, udah dipasang belum di beberapa? Udah. Di Jakarta ada? Ada. Atasan saya pernah cerita, dia bukan orang Kristen, tapi ketika dia dengar mengenai chips, mengenai vaksin itu, dia langsung telepon saya. Saya katakan, ya itu antikris. Bagaimana kita bisa luput? Hanya satu saudaraku, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan, nanti Roh Kudus akan meluputkan. Kan ada janji Tuhan di Mazmur 91 ya saudaraku, orang yang melekat akan diluputkan. Tapi kalau kita nggak tahu, ditawarkan orang hebat sekali, dia punya fasilitas free kesehatan, nanti kalau sakit telepon aja langsung dijemput dengan ambulans, akan ditawarkan dan sangat enak gitu loh saudaraku. Oleh sebab itu mari, masih ada waktu, dekatlah sama Tuhan, paksa dirimu. Ingat, peperangan rohani itu nyata setiap hari. Nyata saudaraku, percayalah. Dan itu sebabnya Tuhan ingatkan kembali dalam Mazmur Wahyu 14 selanjutnya ayat 12-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang diminta oleh Tuhan dari ayat ini, yang penting adalah ketekunan. Saudara mau nggak dan saya tekun? Minta Roh Kudus tolong saya. Enggak mampu saudaraku, tanpa Roh Kudus enggak mampu, percayalah. Seminggu saya ngalami peperangan rohani, saya semakin sadar, iya ya Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara bisa datang, saudara bisa ikut ibadah dari rumah melalui streaming ini, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, nggak mungkin. Sekalipun saudara punya semua fasilitas, otoritas itu ada di tangan Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan diluputkan. Karena Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Nah, itu sebabnya hari itu Tuhan katakan, mari nak, tekun. Lebih tekun dari hari kemarin. Saudaraku yang masih bolong-bolong baca Alkitab, please, baca Alkitab. Masih ada kesempatan. Setia, lebih sungguh-sungguh, lebih taat. Dan iman kita kepada Yesus itu akan semakin bertumbuh kalau kita baca persekutuan dengan Tuhan, baca Alkitab. Firman Tuhan penuh kuasa untuk mengubahkan cara berpikir kita. Roh Kudus mengubahkan karakter kita. Tidak mungkin saudaraku kita bisa masuk surga kalau karakter kita ini gak pernah berubah. Gak mungkin. Katanya anak Yesus, tapi masih bohong. Gak mungkin. Katanya anak Yesus, tapi marah melulu. Gak mungkin kan saudara.
Dan Tuhan katakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, ada upahnya, saudaraku. Apakah kita sebagai jemaat Tuhan, apakah kita sebagai pelayan? Saudaraku, saya semakin menjadi iya ya Tuhan. Suatu kehormatan loh kalau kita bisa menjadi pelayan Tuhan, karena Dia milih. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh apapun, saudaraku, apapun. Waktunya tidak banyak. Roh Kudus menolong kita untuk lebih setia, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh dari hari kemarin. Amin. Kita doa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Buat hati kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang akan meluputkan kami. Bagian kami sungguh-sungguh lebih tekun, lebih setia kepadamu. Aku percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja sesuai kehendak Bapa. Beri kami keinginan Tuhan untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadamu. Jauhkan kami dari semua yang jahat. Tolong kami Tuhan, agar waktu yang masih sisa ini kami pakai untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Berkati setiap kami, umat-Mu Tuhan, baik yang ada di hadapan hadirat-Mu di rumah-Mu yang kesini, maupun umat-Mu yang dari rumah. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Mari kita respon firman Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagi percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya bagiku, percaya, janji-Mu terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar,
percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya kau, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, kami percaya janjimu ajaib Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, itu pasti tergenapi Tuhan. Terima kasih buat setiap perkataan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Kami tak akan goyah, sebab kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyembuhkan kami yang sakit, yang sanggup memulihkan keadaan kami, yang sanggup memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Bahkan Allah yang sanggup membuka jalan bagi setiap persoalan pergumulan hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Evangelis Dorcas Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pengurapan Allah senantiasa turun buat hamba-Mu ini Tuhan. Setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya, biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi dan memampukan dia untuk melakukan segala sesuatunya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Berkati kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan terus ada memulihkan bangsa kami. Sekalipun banyak orang melihat hari-hari ini mungkin keadaan bangsa kami terpuruk, tapi dengan mata iman kami melihat Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan Tuhan akan memberkati terus dan memulihkan terus bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati presiden kami Tuhan, wakil presiden, seluruh pejabat menteri, seluruh pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, sampai ke RT RW. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia pasti Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun berada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Tuhan bangkitkan gereja-Mu Tuhan, bangkitkan umat-Mu Tuhan Yesus, untuk terus berdoa, berjaga-jaga Tuhan Yesus, dan terus menanti-nantikan kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Sehingga setiap kami, setiap umat-Mu, kami semuanya menjadi umat yang siap menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi kami semuanya. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bawa persembahan kami. Kami percaya segala sesuatu yang ada pada kami itu berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan ajari juga kami untuk kami boleh memberi dengan penuh sukacita, tanda kami mengasihi Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami, syukur kami, perpuluhan kami Tuhan kepada-Mu.
sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Kami percaya setiap orang yang memberi, Tuhan pasti akan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sambil kita bawa persembahan kita naikkan pujian ini. Kita katakan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur-Mu atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas sembah-Mu. Yang ku miliki semuanya bawa persembahan yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki semuanya jadi padamu. Lewat ku bawa persembahan yang terbaik, hanya aku bawa. Lewat ku bawa persembahan yang terbaik, hanya bagimu. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang kita akan dengarkan pengumuman. Shalom, selamat pagi semuanya. Pengumuman, ada yang baru, tidak ada yang baru. Kegiatan minggu depan, ibadah streaming malam jam 19, tetap dari hari Senin sampai Jumat. Kemudian kegiatan WBI hari Rabu, tanggal 16 September, ibadah melalui streaming Zoom jam 11. Pembawa firman Tuhan Ibu Anneke, WL Ibu Kori. Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tidak ada kegiatan. Hari Minggu 20 September 2020 ibadah akan dilakukan melalui streaming jam 9 pagi. Jadi ibadah di tempat ini melalui dari rumah. Kemudian terakhir, pengumuman keuangan penerimaan persembahan ibadah di Dempo dapat dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, makasih Kamira ya. Baik jemaat Tuhan, saya tambahkan pengumumannya ya. Mengenai ibadah, saudara, kita tunggu keputusan pemerintah ya dan BPD ya. Kemarin saya sudah tanya ke BPD karena keputusan PSBB itu hari ini ya baru akan disampaikan siang ini, saya tidak tahu jam berapa. Jadi kita tunggu saja bersama-sama. Kalau kita masih boleh ibadah di sini minggu depan, berarti kita tetap ada ibadah di sini dan di rumah ya. Tapi kalau memang sudah diberlakukan dan kita semua ibadah diminta untuk kembali seperti awal dulu, ya kita harus ikut juga aturan pemerintah ya. Nanti saya akan umumkan ya di grup dan saya akan beritahukan semuanya ya mengenai ibadah kita minggu depan. Apapun itu keputusan pemerintah, kita harus tetap menghormati dan mengikuti tentunya ya. Kita berdoa saja. Hari ini akan diumumkan ya hasil keputusan PSBB yang sudah kita dengar ya beberapa waktu yang lalu, akan dimulai besok hari ya tanggal 14.
Kita lihatlah hari ini keputusannya, keputusan resminya. Siang ini rencananya ya akan diumumkan oleh Pak Gubernur kita. Apapun itu, sebagai gereja Tuhan kita harus mendukung apa yang pemerintah sedang jalankan. Tapi kita berdoa saja ya. Saya kira ini tambahan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang sudah disiapkan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, ku percaya Kau bekerja. Selalu Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di akhir ibadah kami hari ini, kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami, baik kami yang ada di rumahku ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya berkat perlindungan kasih karunia-Mu tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau yang akan terus menguatkan umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus akan menyembuhkan bagi jemaat-Mu yang masih ada dalam kelemahan Tuhan. Keluarga Frankie Tank, Tuhan kami berdoa, Tuhan pulihkan terus. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka semuanya akan sembuh total dalam nama Tuhan Yesus, karena Kristus yang menyembuhkan. Berkati segala yang mereka makan minum Tuhan, lewat makanan minuman pun juga Tuhan bisa pakai untuk memulihkan kesehatan keluarga Pak Frankie Tank sekeluarga. Semua jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, apapun keadaan jemaat-Mu hari ini Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan yang mengenal kami semuanya. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan akan terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Yang sedang bergumul pekerjaan, kami percaya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Bergumul soal rumah tangga, kami percaya Tuhanlah yang akan memulihkan setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, Tuhan yang akan terus pulihkan dan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semuanya. Mari jemaat Tuhan angkat tangan di hadapan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga.
Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu. Apa saja dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan berkati dan buat berhasil. Bahkan yang sekolah kuliah, Tuhan juga memberkati. Karena itu kekasih-kasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya ada menyertai dan memberkati kita semuanya, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup ibadah Raya GBI Kasih Allah hari ini. Yang percaya kata bersama-sama, amin. Shalom, sudah selesai. Yang di tempat ini kita mau ibadah dulu. Kita berdoa untuk makan.